Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. Martabak yang Gibran miliki 5 kali lipat lebih. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bu Yani, yang akan membacakan satu berita untuk Jurnal KBA. Jokowi selalu dipersepsikan dan juga dicitrakan oleh para pendukungnya sebagai manusia baik, bahkan terbaik tiada duanya. Senang kali. Terima kasih sama Pak Jokowi. Sehat selalu, panjang umur, bahagia sama keluarga dan Indonesia semua. Persepsi dan citra Joko Widodo alias Jokowi sebagai orang baik yang dijejalkan oleh para pendukungnya kepada masyarakat Indonesia tidak sebentar. Upaya itu sudah dilakukan sejak Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan berlanjut hingga selama Pilpres 2024. Siapapun pasti ingat dengan kampanye gegap gempita bahwa Jokowi adalah sosok yang cinta produk dalam negeri dengan mobil SMK. Selain itu, Jokowi juga dipersepsikan sebagai orang yang sangat sederhana, dengan sering masuk dan keluar gorong-gorong dan berpakaian sederhana. Menurut pengamat komunikasi, Puji Rianto, bahwa dari segi komunikasi politik, penasbihan Presiden Indonesia ke-7 Jokowi, yang termasuk salah satu daftar pemimpin paling korup, memang mengenaskan. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. The winning title ultimately went to former Syrian President Bashar al-Assad. Shani Bhavani with this report. A finalist for the 2024 Most Corrupt Person of the Year. The nomination has pushed Indonesia's former president Joko Widodo back into the spotlight. Awarded annually by the Organized Crime and Corruption Reporting Project, or the OCCRP, the title serves to promote accountability and draw attention to those who do the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption. Mr. Widodo's inclusion in the nominations has prompted his former party, the Democratic Party of Struggle, or PDIP, to call on the authorities to investigate the former president for corruption. Bahkan, Jokowi kini sudah bisa dikatakan tidak punya apa-apa lagi. Masuknya nama Jokowi dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia, telah menghancurkan citra dia sampai ke tingkat paling dasar. Citra dia yang selama ini dijaga sebagai pemimpin sederhana, bersih, tidak tamak, dan segala citra ideal lainnya, menguap habis tak tersisa. Menurutnya, ini benar-benar tragedi bagi seorang presiden yang baru beberapa bulan saja lengser dari jabatannya. Menurut Puji, kepada KBA News, baru-baru ini, pesan komunikasi Jokowi sebagai salah satu presiden terkorup di dunia oleh lembaga non-pemerintah, Organic Crime and Corruption Reporting Project, atau disingkat OCCRP ini, benar-benar menghancur leburkan semua hasil kerjanya selama 10 tahun berkuasa. Menurut Puji, seandainya nanti masyarakat luas tidak peduli pada soal yang menyangkut korupsi, terutama korupsi dari mantan pejabat negara seperti Jokowi, maka memang harus diakui bahwa ada yang salah pada bangsa Indonesia. Rakyat harus dipahamkan bahwa soal-soal yang terkait korupsi dan pencurian uang rakyat itu hal yang sangat terlarang dan tidak bisa ditoleransi. Maka ke depan, saran Puji, elemen masyarakat yang selama ini kritis terhadap berbagai isu penyelewengan kehidupan kenegaraan, harus aktif memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat. Partai politik juga harus serius dan mendorong penuntasan korupsi. Mereka tak bisa lagi permisif pada kasus korupsi, tanpa pandang bulu. Yang paling menarik, lanjut Puji, soal penasbihan Jokowi sebagai salah satu presiden terkorup di dunia, memang menjadi benar-benar menarik, karena pada saat yang sama, Sekjen Partai PDI, Hasto Kristianto, dicekal karena diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader TNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegihkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Jadi adanya kasus Jokowi ini, menurut Puji, rakyat Indonesia sedang melihat apa yang akan dilakukan KPK. Kalau dalam kasus Hasto Kristianto, KPK berani melakukan pencekalan, lantas bagaimana dengan yang menyangkut pada soal penobatan seorang mantan Presiden Indonesia sebagai salah satu pemimpin dunia paling korup? Menanggapi penghargaan OCCR tersebut, seperti dilansir berbagai media, Jokowi pun menanggapi penyebutan namanya yang masuk dalam daftar finalis Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi. Jokowi balik tanya bahwa yang dikorupsi itu apa? Dan harus dibuktikan. Pertanyaan nih agak iseng nih Pak dari saya. Bapak modalin nggak waktu itu berapa Pak anak Ya. untuk berbisnis? Gimana? Bapak modalin berapa Pak waktu pertama mulai bisnis? Yang pertama, yang anak pertama, saya tidak modalin apa-apa, saya beri sertifikat. Nih, Buat digadai buat jadi modal dengan gitu. sertifikat itu dia pergi ke bank. Dan saat itu saya acung jempol. Karena dia langsung bisa mendapatkan pinjaman 800 juta. Kalau yang kedua ini benar-benar saya nggak memberi apa-apa. Sertifikat juga enggak, duit apa lagi. Demikian jurnal KBA kali ini, sampai jumpa pada kesempatan mendatang.